Nah demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua soalan di sini, iaitu pertama berhubung dengan pertuturan bahasa Arab ataupun pembelajaran berhubung bahasa Arab, bagaimana kalau kita tidak mempunyai ataupun boleh bertutur ataupun memahami bahasa Arab, tetapi hanya memahami melalui terjemahan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, yang mana pengertiannya agak berbeza mungkin daripada bahasa Arab yang asal. Jadi bagi kami ni yang dah terlambat ni, adakah mencukupi sekiranya kami hanya berpegang kepada terjemahan-terjemahan? Ya, soalan yang saya kedua ialah berhubung dengan Ar-Risalah ni, adakah ia memaparkan kesemua sudut hukum hakam atau terutama sekali dari segi politik, ada tak terkandung di dalam Ar-Risalah? Ya, yang pertama mengenai bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan syarat ya bagi siapa saja yang ingin mendalami ya Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat, mendalami. Ya, ketika seorang ingin mendalami Al-Quran dan As-Sunnah, maka syaratnya adalah dia harus memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab. Karena tidak akan bisa dia pahami dengan baik dan benar ya Al-Quran dan hadis tanpa dia memiliki kita katakan ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab ini. Ya, ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Ya, nah jadi di sini ikhwan fillah untuk tafaqquh fiddin. Ya, untuk tafaqquh fiddin, maka kita katakan tadi ini sebenarnya bukan konsumsi untuk orang-orang umum ya. Ini konsumsi bagi para penuntut ilmu. Ya, orang-orang ingin mendalami. Ya, yang mana ini merupakan satu langkah yang lebih maju dan lebih khusus lagi di dalam menuntut ilmu. Ya, tentunya tidak cukup ya dengan buku-buku terjemahan. Maka dia harus mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Ya, harus mempelajari bahasa Arab itu sendiri hingga kita dapat memahami apa yang dimaksud ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu lafal. Ya, dan dapat mengeluarkan istinbat ahkam, dapat mengeluarkan banyak faedah dari satu ayat atau hadis ya dengan pengetahuan kita tentang bahasa Arab tersebut. Ya, dan juga buku-buku ulama ya khususnya berkaitan dengan ilmu-ilmu usul, baik itu usul hadis maupun usul fikih, itu berbahasa Arab dan sangat susah sebenarnya diterjemahkan dan ditranslasikan, diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Karena di situ ada istilah-istilah terminologi yang tidak bisa diterjemahkan secara tekstual begitu. Ya, secara secara tekstual seperti ini. Jadi ada pengertian-pengertian khusus yang harus dipelajari. Nah, adapun ya untuk hal-hal yang sifatnya instan, cepat, seperti misalnya mengetahui bagaimana cara untuk berwudu, cara sholat, ya cara berhaji. Nah, itu ya buku-buku terjemahan itu sudah cukup bagi orang-orang awam untuk memahaminya. Ya. Sudah cukup bagi orang-orang awam untuk memahaminya. Nah, demikian. Adapun hal-hal seperti ini tidak cukup dengan terjemahan. Mereka harus mempelajarinya, mempelajari bahasa Arab tersebut. Nah, bahasa Arab itu sangat luas sebagaimana kita sebutkan tadi. Nah, di dalam tafaqquh fiddin yang dipelajari di dalam bahasa Arab itu bukan hanya kita bisa berbicara di dalam bahasa Arab. Ya, tidak cukup hanya di situ saja. Tapi kita mengetahui kandungan-kandungan yang ada di dalam bahasa Arab itu. Ya, ada bahasa Arab itu ada dua, ada nahwu i'rab, ada nahwu dalalah namanya. Nahwu i'rab adalah mengetahui bagaimana cara membacanya. Ya, misalnya hadza kitabun, kenapa dibaca kitabun tidak kitaban? Nah, ini namanya nahwu i'rab. Kemudian ada namanya nahwu dalalah. Ya, sebagaimana dalam bahasa Arab sering redaksi-redaksi pertanyaan tapi maksudnya adalah apa? Perintah, seperti firman Allah yang kita bacakan tadi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ini adalah redaksi tanya, ya, pertanyaan, tapi maksudnya perintah. Al-khabar bima'na al-insya. Khabar tapi maknanya insya. Pengkhabaran tapi maknanya insya. Ya, artinya apa? Perintah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Jadi tadabburilah Al-Qur'an itu. Nah, demikian. Baik. Nah, itulah yang kita maksud di sini tentang bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran. Jadi ini merupakan syarat mutlak bagi siapa saja yang ingin mendalami Al-Quran. Mendalami Al-Quran. Demikian.
Adapun yang kedua, kitab Ar-Risalah ini sebagaimana yang kita ceritakan tadi dan mungkin juga sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah kitab menjelaskan tentang usul fikih dan usul hadis. Bagaimana seorang itu bisa berinteraksi dengan benar terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, inilah dia buku isi dari buku Ar-Risalah ini. Jadi tidak ada unsur-unsur lain di dalam buku ini selain apa yang kita lihat di dalamnya, yaitu menjelaskan tentang usul, kaidah-kaidah umum, ya, rambu-rambu yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu untuk mendalami Al-Quran dan Al-Hadis. Wallahu a'lam bishawab. Soalan kedua tadi tentang siasat dalam Risalah. Tidak ada siasat di dalam Risalah ini, ya. Karena ini murni buku buku ilmiah, ya. Tidak ada siasat di sini, maksudnya apa? Tidak ada politik di sini, ya. Tidak ada politik di dalam Risalah. Nah, contoh-contoh yang diberikan mungkin menyinggung tentang beberapa masalah-masalah siasa. Tapi buku Ar-Risalah ini bukan untuk menjelaskan masalah siasa syariah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Jadi bukan untuk menjelaskan tentang siasa syariah, tapi ini adalah pedoman-pedoman umum yang harus dimiliki, yang menjadi bekal dan alat bagi seorang penuntut ilmu untuk mengetahui, ya, mengambil istinbat dari hadis-hadis Rasulullah SAW atau dari hadis Nabi SAW, dari Al-Quran dan dari As-Sunnah.